Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu bersama dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Sunanun fil Libasi Waz-Zinah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berpakaian dan berhias. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berpakaian dan berhias. Penulis mengatakan minas sunnati at-tayamunu fit tana'ul. Disunnahkan bagi seseorang yang hendak memakai sandal untuk memulainya dengan yang bagian kanan. Disunnahkan bagi seseorang yang hendak menggunakan sandal, maka dia memulainya dengan yang kanan. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Jika salah seorang dari kalian menggunakan sandal, maka mulailah dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Dan jika dia melepaskan sandalnya, hendaknya dia memulai melepaskan sandalnya dengan yang kiri. Liyakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Hendaknya kaki kanan menjadi kaki yang pertama menggunakan sandal, dan kaki yang terakhir melepaskan sandal. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat tegas menjelaskan kepada kita tentang sunnah memakai sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu. Wajah inda Muslim, dan disebutkan di riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna." Jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaknya dia memulai dengan kaki yang kanan. Wa idza khala'a falyabda' bishimal. Dan jika dia melepaskannya, hendaknya dia memulai dengan yang kaki kiri. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'a. Hendaknya ketika dia menggunakan sandal, dia menggunakan sandal di kedua kakinya, dan jika dia mau melepaskannya, hendaknya dia melepaskan dua-duanya. Ya. Maka dalam riwayat Sahih Muslim ini ada tambahan sunnah. Ada tambahan sunnah. Kalau di hadis yang pertama terkandung dua sunnah. Yang pertama memakai sandal memulai dengan yang kanan. Kemudian sunnah yang kedua ketika melepaskan memulai dengan yang kiri. Di hadis yang kedua ini ada tambahan sunnah, yaitu ketika kita mau pakai sandal, maka kita pakai sandal dua-duanya. Dan ketika kita nggak mau pakai sandal, maka kita lepaskan dua-duanya. Sehingga Nabi SAW melarang kita untuk menggunakan sandal hanya sebelah saja. Kalau ternyata sandal kita hilang, copot, atau rusak yang satu, maka lepaskan dua-duanya. Jangan kita pakai sandal hanya sebelah. Dan ini juga berlaku bagi khuf, ya, sepatu kulit atau kaos kaki. Sama demikian. Al-muhim, kalau kemudian yang kanan pakai, maka yang kiri juga harus pakai. Ya, jangan salah satunya ada yang tidak pakai. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan hanya memakai sandal satu saja. Ya, la yamshi ahadukum, janganlah kalian berjalan hanya dengan satu sandal saja. Hanya dengan satu sandal saja.
liyul'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'a. Hendaknya kalian menggunakan sandal kalian dua-duanya atau melepaskan dua-duanya. Ya. Bahkan dalam hadis lain atau lafaz lain Nabi SAW mengatakan idzan qata'a shis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha. Jika salah seorang dari kalian sandalnya terputus yang sebelah, maka hendaknya dilepaskan dua-duanya sampai yang lepas tadi diperbaiki. Ini hadis Nabi SAW. Ya, sehingga maksud Nabi SAW diperbaiki dulu sehingga kita bisa menggunakan dua-duanya sekaligus. Ya, tidak melepaskan salah satunya. Tayyib. Dan dari paparan yang tadi disebutkan kita mengetahui bahwa dalam masalah menggunakan sandal itu ada 3 sunnah. Ya. Dalam menggunakan sandal itu ada 3 sunnah. Yang pertama, jika kita memakai sandal kita memulai dengan yang kanan. Ketika kita melepaskan sandal maka kita mulai dengan yang kiri. Dan yang ketiga, ketika kita pakai sandal maka kita pakai dua-duanya. Ini adalah 3 sunnah yang terdapat di hadis-hadis yang tadi disebutkan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa hikmahnya seseorang itu dilarang untuk menggunakan sandal hanya sebelah? Apa salahnya? Apalagi kalau sandal yang sebelah ini ternyata nggak rusak dan masih layak untuk dipakai. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan yukrahul mashi fi na'lin wahidah aw khuffin wahid aw midasin wahid la li'udhrin wa daliluhu hadhihi al-ahadith allati dzakaraha Muslim. Ya, seseorang itu dibenci untuk berjalan dengan menggunakan satu sandal atau satu sepatu atau apapun yang merupakan sesuatu yang dipakaikan kepada kaki. Ya, la li'udhrin. Wa daliluhu, dan dalilnya adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Qala al-ulama wa sababuhu anna dzalika tashwihun wa muthlatun wa mukhalifun lil waqar. Ya, sebab dibencinya hal tersebut adalah karena ini sesuatu yang tidak enak dipandang. Tashwih wa muslah, dan juga sesuatu yang buruk, ya, tidak pantas. Wa mukhalifun lil waqar, dan ini bertolak belakang dengan wibawa seseorang. Ya. Wa li'anna al-munta'ilah tasiru arfa' min al-ukhra fa ya'sur mashyuhu wa rubbama kana sababan lil 'ithar. Dan juga seseorang yang menggunakan sandal hanya satu, itu biasanya kaki yang sebelah yang dipakaikan sandal itu akan lebih tinggi daripada kaki yang tidak menggunakan sandal, sehingga kata Imam Nawawi itu bisa jadi sebab orang tersebut nanti terjatuh ketika dia jalan. Ya. Wa hadhihi al-adab ats-tsalatsah allati fil masail ats-tsalath mujma'un 'ala istihbabiha wa annaha laysat wajibah. Wa idza qata'a shis'uhu wa nahwuhu falyakhla'huma wa la yamshi fil ukhra wahdaha hatta yuslihaha. Kemudian kata Al-Imam Nawawi bahwa 3 adab yang tadi disebutkan adalah sunnah dan bukan wajib menurut kesepakatan para ulama. Sunnah dan bukan wajib menurut kesepakatan para ulama. Ya, sehingga ketika seseorang itu sandalnya terputus atau rusak, maka hendaknya dia melepaskan keduanya dan tidak menggunakan salah satunya ketika berjalan. Ya. Tayyib, sehingga ini hikmah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan yang penting untuk difahami bersama ya ikhwan adalah bahwa terkadang dalam perintah-perintah agama terkadang kita nggak tahu apa hikmahnya. Dan hikmah adalah tambahan ilmu buat kita, sehingga kita jangan sampai menjadi orang yang beramal karena tahu apa hikmahnya. Jangan. Beramallah karena itu adalah perintah agama. Beramallah karena Rasulullah SAW mencontohkannya untuk kita. Dan ini satu hal yang sangat penting untuk difahami bersama, ya, bahwa hikmah
itu bukan tolak ukur agar seseorang itu melaksanakan sebuah amalan, bukan. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum dalam mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika kalian beriman sebagaimana para sahabat beriman, sungguh fa in amanu, jika mereka beriman bimithli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman, dan kalian di sini kata para ulama adalah para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mendapatkan hidayah ketika dia bisa beramal sebagaimana para sahabat Nabi beramal. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka adalah contoh konkret untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mau tahu seperti apa seharusnya beragama, maka lihat Abu Bakar, seperti apa beliau beragama. Lihat Umar, lihat Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Nabi SAW yang lainnya. Para sahabat suatu hari sholat asar bersama Rasulullah SAW. Di tengah-tengah sholat, Nabi Muhammad SAW melepaskan sendalnya. Dan nanti akan kita sebutkan, di antara sunnah Nabi SAW adalah menggunakan sandal ketika sholat. Di tengah-tengah sholat, Nabi SAW melepaskan sendalnya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat yang sholat di belakang Nabi? Seluruhnya, ya ikhwan, melepaskan sandal mereka. Allahu Akbar. Selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sandal kalian? Apa jawaban sahabat? Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka sandal kami lepaskan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan kepadaku bahwa di sandalku ada najis, sehingga aku melepaskannya karena ada najis yang melekat di sandalku. Lihat, para sahabat nggak bertanya-tanya dulu, nggak tunggu selesai sholat kemudian bertanya dulu apa hikmahnya, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad langsung dilakukan oleh para sahabat pada saat itu juga. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, seorang sahabat yang mulia, beliau bercerita bahwa tatkala khamr diharamkan oleh Allah, beliau sedang menuangkan khamr untuk orang-orang yang ada di rumah milik salah seorang dari kalangan Ansor di Madinah. Ketika khamr diharamkan oleh Allah, turun ayat tentang pengharaman khamr. Nabi Muhammad SAW mengkabarkan kepada sebagian sahabat untuk menginformasikan kepada penduduk Madinah. Akhirnya ada seseorang yang berteriak dengan mengatakan, ala innal khamra qad hurrimat, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Apa kata Anas? Maka penduduk Madinah mengeluarkan khamr yang ada di rumah mereka dan ditumpahkan di jalanan kota Madinah. Hatta jarat fisikakil Madinah, sampai jalanan-jalanan kota Madinah itu becek. Karena apa? Karena khamr. Lihat bagaimana para sahabat bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka nggak tanya dulu, kenapa khamr diharamkan? Bukankah khamr memiliki manfaat? Bukankah seperti ini? Bukankah seperti itu? Para sahabat nggak seperti itu. Mereka beragama nggak seperti kita. Kalau kita beragama banyak tanya. Dan yang jadi masalah pertanyaannya itu bukan untuk mengambil ilmu, bukan untuk beramal, tapi untuk apa? Untuk berdebat, untuk berdialog, untuk menunjukkan bahwa saya nggak mau ikut agama yang seperti itu. Ini yang jadi masalah. Kalau seseorang bertanya untuk mencari ilmu, mumtaz, nggak masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dibolehkan seseorang bertanya. Akan tapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang tidak mau beramal kecuali setelah tahu apa hikmahnya. Itu tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ya, sehingga itu tadi ya hikmah dari mengapa kemudian seseorang itu dilarang untuk berjalan dengan satu sandal. Kemudian di antara sunnah juga yang berkaitan dengan sandal adalah sholat dengan menggunakan sandal. Sholat
dengan menggunakan sandal atau alas kaki lebih tepatnya, entah sandal atau sepatu. Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu ardhah pernah bertanya kepada Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia yang sekaligus pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Anas bin Malik, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan sandal? Maka Anas mengatakan, "Na'am." Iya. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sandal ketika beliau salat. Wa jaa'a fi Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, bahwa Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi, sesungguhnya mereka tidak sholat dengan sandal mereka, dan juga mereka tidak sholat dengan sepatu-sepatu mereka. Ya, sehingga ini adalah perintah dari Nabi SAW untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dengan menggunakan sandal ketika kita melaksanakan sholat. Tayyib. Gimana? Zuhur antum pakai sandal masuk ke masjid? Ya. Ya, ikhwan, para ulama menyebutkan bahwa jika ada sebuah sunnah yang kalau dilakukan dia akan menimbulkan mafsadah, menimbulkan mudarat, menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan, maka hendaknya kita tidak melakukan sunnah tersebut. Ini diantara bentuk hikmah dan kebijaksanaan seseorang ketika melaksanakan sebuah amalan. Ya, maka ini satu hal yang penting untuk difahami. Jadi kalau memang ternyata kemudian ya ditakutkan itu menimbulkan fitnah, ya apalagi tidak banyak masyarakat kaum muslimin yang mengetahui tentang sunnah ini. Mungkin sebagian dari antum juga baru dengar ya, baru tahu Ustaz ternyata sholat sunnahnya pakai sandal, pakai sepatu. Ya, sehingga ini yang pertama. Ya, seseorang itu harus berhati-hati juga, ya, jangan sampai dia melakukan sebuah sunnah kemudian diingkari oleh masyarakat, kemudian sampai akhirnya masyarakat merasa aneh dan kacau. Jangan. Ya, kalau antum betul-betul mau melaksanakan sunnah ini, maka perlu diberikan edukasi dulu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mereka kaget. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa seseorang dilarang untuk mengotori masjid. Seseorang dilarang untuk mengotori masjid. Kalau kemudian dengan kita menggunakan sandal, akhirnya kita membuat masjid itu menjadi kotor, menjadi bau, yang menjadi tidak layak, ya, maka ini justru kita mau melakukan sunnah, tapi malah terjatuh ke dalam sebuah kemungkaran. Ya, kita tahu bahwa mengotori masjid adalah sebuah kemungkaran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya suatu hari pernah duduk-duduk di masjid, kemudian ada orang Arab Badui masuk. Apa yang dia lakukan? Dia kencing di masjid. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka semua tahu bahwa ini kemungkaran, sehingga mereka bersegera untuk mengingkari orang tersebut. Tapi di antara bentuk hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarang para sahabat untuk melarang orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi khawatir kalau dilarang, dicegah, sedangkan dia masih kencing, itu bisa-bisa nanti najisnya tersebar kemana-mana. Akhirnya dibiarkan sampai selesai. Setelah itu baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa masjid ini adalah tempat untuk beribadah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, sehingga nggak boleh dikotori dengan najis seperti itu. Maka maksudnya adalah bahwa di sini sekarang ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita mau menjalankan sunnah menggunakan sandal. Yang kedua, kalau dipakai nanti konsekuensinya akan mengotori masjid. Ya, maka seseorang harus memperhatikan dua poin tersebut. Ya, dan ketika kita menyebutkan dua poin ini, bukan berarti kita nggak bisa menjalankan sunnah ini. Ketika kita sholat Id misalnya, sholatnya di lapangan, bisa pakai sandal? Sangat bisa.
Ya, apalagi kita biasanya bawa koran, bawa sejadah, kemudian di bawahnya ya rumput atau lapangan misalnya. Maka ketika kita pakai sendal nggak masalah, sunnah. Ya, atau seseorang di dalam rumahnya, ketika dia sholat sunnah buat laki-laki di dalam rumah, dia punya sendal untuk di dalam rumah, nggak masalah, pakai sendal kemudian sholat. Ya, sehingga bukan berarti ketika kita sebutkan 2 poin tadi, sunnah ini hilang, tidak. Sunnah ini adalah sunnah yang jelas, yang tegas, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, sehingga nggak mungkin bisa dihapus. Ya, atau kalau ikhwan dan akhwat sekalian pernah umroh atau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya ketika sholatnya itu di pelataran masjid, di bagian luar masjid, itu subhanallah ya, apalagi kalau lagi musim panas, kita nggak pakai sendal. Ya, kaki sangat terasa panas sekali ketika menginjak jalan atau teras masjid. Sehingga yang dilakukan adalah menjalankan sunnah ini, yaitu sholat di atas sandal. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya juga, Ustadz, bagaimana kan sendal ini kita nggak tahu apakah dia najis atau tidak. Ya, kita pakai untuk jalan dan seterusnya. Al-muhim ya ikhwan, yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak semua kotoran itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Ya, kalau kemudian dia kena tanah, ya atau kotor jalanan, ya maka ini bukan najis. Tapi kalau antum tahu bahwa dia terkena najis, ya terkena air kencing atau ada kotoran, ya kotoran yang najis, maka yang seperti ini tentu nggak boleh pakai sandal. Ya, maksud dari sandal di sini adalah sandal yang tidak ada najis di sana. Sandal yang tidak ada najis di sana. Tayyib. Semoga paham ya. Jadi jangan tiba-tiba nanti antum sholat zuhur pakai sandal dalam masjid. Tayyib. Kemudian ya, sunnah selanjutnya adalah lubsul bayad minas siyab, menggunakan pakaian berwarna putih. Ya, menggunakan pakaian berwarna putih. Ini juga diantara sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, ilbasu min thiyabikumul bayad, gunakan pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya itu adalah pakaian terbaik kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan jadikanlah kain berwarna putih sebagai kafan bagi orang-orang yang wafat di antara kalian. Ya, sehingga hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Ya, seseorang dianjurkan untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah isti'malut tib, itu menggunakan parfum atau wewangian. Menggunakan parfum atau wewangian. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah yang pertama, sabda Nabi SAW, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Ya, Nabi SAW mengatakan, telah diberikan kecintaan kepada diriku terhadap dunia pada wanita dan parfum atau wewangian. Ya, jadi Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah, diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada sebagian yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat ternyata Nabi SAW juga punya hal-hal yang beliau sukai yang berkaitan dengan dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW manusia biasa seperti kita. Sebagaimana sebagian dari kita misalnya suka untuk berolahraga, suka untuk menggunakan satu pakaian, dia punya hobi tertentu, itu nggak masalah. Ya, asalkan di dalam batas koridor syariat. Ya, tidak melakukan kemungkaran, tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa dengan hobi tersebut, maka nggak masalah sama sekali.
Dan Nabi dalam hadis ini mengatakan, aku diberikan kecintaan oleh Allah untuk mencintai dunia dalam dua hal. Yang pertama wanita, dan yang kedua adalah parfum atau wangian. Ya, maksud dari wanita di sini adalah dengan menikah. Sehingga Nabi SAW menikah dengan wanita lebih dari satu. Ya. Dan ini merupakan fitrah manusia. Ada sebagian laki-laki yang diberikan kecintaan kepada wanita. Bukan cuma sekedar hasrat, bukan cuma sekedar dia mau menikah, tidak. Tapi dia membutuhkan, dia diberikan kecintaan, diberikan kesenangan pada wanita. Maka solusinya adalah dia menikah. Ya, dia menikah. Karena kita lihat, ternyata di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, masih banyak di antara mereka yang sudah menikah, tapi masih berhubungan sama wanita lain. Betul tidak? Ya akhi, ini haram. Menjalin hubungan dengan orang yang bukan mahram, haram. Dan ini merupakan pintu kepada perzinahan. Dan kita tahu bahwa zina adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekat kepada zina. Lihat, para ulama mengatakan bahwa larangan yang ada di dalam ayat ini adalah larangan yang sangat keras. Kenapa demikian? Karena dalam ayat ini Allah tidak melarang zinanya, tapi Allah melarang mendekat kepada zina. Berarti larangannya lebih daripada cuma sekedar berzina. Sehingga seluruh pintu untuk menuju kepada perzinahan itu semuanya dilarang dalam Islam. Dari mulai melihat yang haram. Melihat aurat wanita nggak boleh, haram. Kemudian berdua-duaan dengan wanita, haram. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Jangan kalian berdua-duaan dengan wanita. Kalau kalian berdua-duaan dengan wanita, maka yang ketiga adalah syaitan. Haram. Kemudian nggak boleh seorang itu berikhtilat, campur baur sama perempuan. Lihat, semuanya pintu-pintu menuju zina dan diharamkan di dalam Islam. Kemudian juga menyentuh wanita, bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya juga haram. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Nabi SAW mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Seorang lelaki yang ditusuk kepalanya dengan besi panas itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya ikhwan, Islam betul-betul menjaga kehormatan seseorang. Zina akan menghancurkan reputasi seseorang, menghancurkan kepribadiannya, menghancurkan reputasi bahkan keluarganya. Sehingga dari sisi dunia dan dari sisi agama, seseorang akan hancur kehidupannya ketika dia berzina. Sehingga Islam sangat berhati-hati, dan di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Islam kepada kita adalah bahwa yang dilarang bukan cuma zina, tapi seluruh pintunya itu dilarang. Ya, tapi kalau kemudian ada seseorang yang membutuhkan, ya, dia perlu, dia punya hasrat, tayyib, maka menikahlah solusinya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara syariat Islam juga adalah seseorang itu dibolehkan untuk berpoligami, ya, menikah 1, 2, 3, dan 4. Nah, Nabi SAW menyukai wanita sebagaimana beliau menyukai wewangian, parfum. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan Allah telah menjadikan kebahagiaan yang ada di diriku adalah dengan melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Ini tingkatan yang tinggi, ikhwan, dari penghambaan diri seseorang. Ketika seseorang merasa nyaman dengan ibadah, ketika dia merasa senang dalam melaksanakan sebuah ibadah, ini luar biasa. Dan ini salah satu tanda keimanan seseorang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man sarrathu hasanatuhu. Ya, barang siapa yang senang dengan amal soleh yang dia lakukan, wasa'athu sayyi'atuhu, dan dia merasa gelisah dengan dosa yang dia lakukan, fadzalikal mu'min, itu adalah orang yang beriman. Ya, sehingga bagus ya ketika seorang itu melaksanakan sebuah amal soleh, kemudian dia senang. Dia bisa puasa Senin Kamis, kemudian dia senang dalam hatinya, dia bisa hadir kajian, dia merasa senang.
Ya, dia bisa mencatat kajian, dia senang, dia bisa istiqomah selama ini, bisa menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa senang. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai rasa senang yang ada dalam hati kita itu kemudian malah menjadi sebuah ujub, dan ujub itu berbangga dengan amalan sehingga merasakan bahwa dirinya hebat dan merendahkan orang lain. Itu tarafnya udah berbeda, itu dosa, nggak boleh seorang menginjak taraf tersebut. Tapi ketika dia senang dengan amal solehnya, itu adalah tanda keimanan seseorang. Taib. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan kebahagiaanku pada melaksanakan sholat. Ya, dan hal ini ya ikhwan, perlu dilatih. Hal ini perlu dilatih. Ya, disitulah pentingnya ilmu. Kita suka mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita nggak kenal dengan seseorang, kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah duduk, ya bagaimana akan timbul rasa sayang kepada orang tersebut? Sama halnya dengan amal-amal soleh pun demikian. Kalau kita nggak pernah belajar tentang sholat, kita nggak pernah belajar tentang keutamaan sholat, seperti apa Nabi SAW sholat, seperti apa perhatian para salaf dalam melaksanakan sholat, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, ya maka kita nggak bakal biasa-biasa aja dalam melaksanakan sholat. Tapi beda halnya ketika antum betul-betul belajar tentang sholat, antum beli buku-buku tentang sholat, pelajari keutamaan-keutamaan melaksanakan sholat, maka ketika kita punya ilmu yang cukup tentang sholat, itu akan menggerakkan hati kita untuk berlezat-lezat dengan sholat. Ya, sama halnya dalam urusan dunia pun demikian. Antum kalau ngerti mobil, kemudian masuk ke mobil yang memang mahal, yang bagus, yang terbuat dari bahan-bahan yang memang bagus, dan antum mengerti, antum bakal lebih merasakan, wah nih di mobil mahal nih. Antum tahu harganya soalnya. Cuman kalau antum bodoh nggak tahu, ya sama aja, mobil-mobil juga. Ya, antum punya mobil bagus, kemudian tetangga antum bilang, ya sama aja mobil-mobil juga, dipakai paling untuk ke pasar, untuk dalam hati antum apa? Ya lu nggak tahu sih harganya berapa ya. Ini mahal. Antum punya ilmu tentang mobil yang antum beli, tentang harganya, tentang value-nya, sehingga antum lebih merasakan bahwa ini istimewa. Sama halnya dengan ibadah pun demikian. Ketika kita nggak tahu apa-apa tentang sholat, ya udah sholat aja. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW mengatakan, inni la'a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Sesungguhnya aku orang yang paling berilmu tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lihat, dalam satu konteks Nabi mengatakan bahwa Nabi yang paling berilmu dan Nabi yang paling takut. Karena memang dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Kalau seseorang betul-betul berilmu tentang Allah, maka dia pasti takut sama Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu yang memiliki sifat khasyah kepada Allah. Khasyah artinya rasa takut yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itulah kenapa Nabi SAW bahagia sekali ketika beliau melakukan sholat. Karena beliau berilmu tentang hal tersebut. Ya, maka itulah pentingnya ilmu, agar kita semakin bisa berlezat-lezat dengan ibadah yang kita laksanakan. Taib. Ya, itu adalah hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menyukai wewangian. Kemudian hadis yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah mengatakan, ma masistu hariran wala dibajan alyana min kaffin Nabi SAW. Aku tidak pernah menyentuh harir, kain sutra atau kain dibaj yang lebih lembut daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di antara bentuk fisik Nabi SAW adalah beliau memiliki telapak tangan yang sangat lembut. Wala syamimtu rihan qat aw arfan qat atyaba min rih aw arfin Nabi SAW. Dan aku tidak pernah mencium
bau atau harum ya atau wangi yang lebih harum daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ini diantara mukjizat beliau juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping beliau itu suka parfum, suka wewangian, beliau juga memang orangnya wangi. Dan ini mukjizat. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di rumahnya, ya salah seorang istrinya itu menadahkan di bawah badannya semacam tempat untuk menampung air keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wangi. Taib. Itu adalah hadis yang kedua. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tipikalnya adalah orang yang memiliki wangi yang harum, ya atau bau yang harum. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dibawakan oleh Nafi', seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kana Ibnu Umar idza istajmara bi uluwah ghaira mutarratin wa bi kafur yatrahuhu ma'al uluwah thumma qala hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar ya ketika menggunakan wewangian, beliau menggunakan uluwah. Uluwah itu artinya kayu gahru, kayu yang dibakar, yang kemudian mengeluarkan wangi. Ghaira mutarratin wa bikafur, ya tanpa campuran apapun. Tanpa campuran apapun, yatrahuhu ma'al uluwah. Ya dan beliau Ibnu Umar ini menggunakan kafur. Kafur itu salah satu campuran minyak wangi yang digunakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya kafur. Ya, kemudian beliau menggunakan kafur dan mencampurkan antara uluwah, ya kayu yang wangi tadi, dengan kafur di dalam bakaran dupa, ya bakaran dupa. Summa qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan ketika beliau menyiapkan wewangiannya itu, Ibnu Umar mengatakan, hakadza kana yastajmir Rasulullah SAW. Seperti ini Rasulullah SAW menggunakan wewangian. Ya, seperti ini Rasulullah SAW menggunakan wewangian. Jadi di antara caranya yang digunakan oleh Nabi SAW adalah dengan membakar ya kayu yang mengeluarkan wangi ketika dibakar. Ya. Taib, dan ini kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang. Ya, bahkan mungkin sebagian orang dan bahkan masyarakat kita pun demikian ya. Terkadang seseorang itu membakar dupa di kamarnya, di rumahnya. Ya, tapi orang-orang Arab sampai sekarang di antara kebiasaan mereka adalah mereka membakar kayu gahru di satu tempat, kemudian mereka meletakkannya di gantungan baju. Jadi asapnya itu masuk ke bagian baju. Ya, jadi bajunya wangi banget, nempel sama asap dari kayu gahru tersebut. Kemudian di antara yang mereka lakukan dengan kayu gahru juga adalah ketika mereka pakai jubah, ya pakai gamis, kemudian bakarannya itu diletakkan di antara kedua kakinya, sehingga asapnya itu masuk ke badannya. Ya, jadi bukan cuma bajunya aja wangi, tapi badannya juga wangi. Dan subhanallah, kalau antum coba melakukan itu, insya Allah 3 hari nggak mandi antum masih wangi. Ya. Karena betul-betul dibakar kayunya dan asapnya itu nempel ke badan kita, gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa ternyata wewangian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma minyak ya seperti parfum gitu, tapi juga sesuatu yang dibakar, kemudian asapnya itu digunakan di baju beliau atau di badan beliau sehingga beliau pun menjadi wangi. Ya, kita lihat bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wewangian. Ya, siapa di antara kita yang berpikir untuk melakukan ini dan itu? Ya, bahkan sebagian orang minyak wangi pun nggak punya. Ya, ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukainya. Ya, bahkan nanti akan kita sebutkan di berbagai momen, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara sunnah dalam momen tersebut adalah menggunakan parfum dan minyak wangi. Ya, sehingga kalau seseorang kemudian nggak perhatian dengan hal ini atau dia nggak punya minyak wangi, maka dia akan ketinggalan banyak sunnah. Ya, di banyak momen nanti akan kita sebutkan.
Taib. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci jika pada dirinya terdapat bau yang tidak sedap. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, nabi kita. Ternyata beliau perhatiannya bukan cuma ilmu, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saja, tapi dalam masalah bau badan, Nabi SAW sangat perhatian. Beliau membenci kalau dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang bau. Ya, dan ini salah satu bentuk dari kesempurnaan Islam ya, kawan. Bahwa Islam itu indah, Islam itu elegan, Islam itu enak dipandang, enak dirasakan, bahkan wangi, subhanallah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa di antara kalian yang makan bawang atau daun bawang, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sampai orang tersebut mendekat kepada masjid kami. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita punya bau yang tidak sedap di tubuh kita, nggak boleh sholat di masjid. Nggak boleh sholat di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang. Ya, atau sebagian orang merokok misalnya, mulutnya bau rokok. Ya, maka yang seperti ini juga jangan masuk masjid. Bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, atau dia merokok sehingga badannya, bajunya itu bau rokok. Orang-orang yang ada di sampingnya terganggu dengan hal tersebut. Maka yang seperti ini tidak boleh masuk masjid. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu sebagaimana anak-anak Adam merasa terganggu. Subhanallah. Ya, jadi dan nanti akan kita lihat ya ikhwan, betapa Islam ini sering menganjurkan kita untuk memakai wewangian pada momentum-momentum yang di situ ada kebersamaan dengan kaum muslimin. Sholat Jumat disunahkan pakai wewangian, sholat Id disunahkan pakai wewangian. Bukan cuma wewangian, bahkan mandi sebelumnya. Itu bayangkan, ketika seseorang mau sholat disunahkan apa? Bersiwak. Kebersihan itu biasanya disunnahkan di dalam Islam tatkala kita mau bertemu dengan orang banyak. Apa maksudnya? Supaya kita nggak mengganggu orang lain. Dan ini poin yang sangat penting yang harus kita jalankan. Ya, karena saking pentingnya. Ya, karena banyak orang yang nggak perhatian dengan masalah ini. Sehingga mengganggu orang lain tanpa dia sadari. Dia nggak tahu orang yang ada di samping-sampingnya itu terganggu. Ya, sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya, jadi tadi hadisnya riwayat Bukhari bahwa Aisyah mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenci jika terdapat pada dirinya bau yang tidak enak. Ya. Taib. Kemudian ya ikhwan, ya masih dalam perkara wewangian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara wewangian yang beliau pakai, di antara wewangian yang beliau gunakan, yang paling beliau sukai adalah minyak yang disebut dengan misk. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, atyabu tibukum al-misku. Sebaik-baik wewangian kalian adalah misik. Ya, sehingga ini yang paling Nabi SAW sukai. Baik. Dan ini bukan berarti kemudian seseorang itu harus pakai misik, tidak ya. Tapi dia menggunakan apa yang dia miliki, ya, parfum yang dia punya, yang terbaik bagi dirinya. Maksudnya apa yang dia suka, dibeli kemudian dipakai, ya nggak masalah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Aisyah. Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW idza arada an yuhrim yatatayyabu bi atyabi ma yajid. Sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau mau berihram, apa ihram? Masuk ke dalam ibadah umrah atau haji, ya beliau menggunakan parfum yang paling enak yang beliau punya.
Ya, jadi beliau memilih dari parfum yang dari wangian yang beliau punya, beliau menggunakannya. Jadi nggak harus pakai misik juga. Yang penting seseorang itu tercium oleh orang lain wangi, ya harum, ya itu cukup. Itu cukup. Taib. Saking ditekankannya sunnah ini, ya ikhwan, saking ditekankannya sunnah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak jika ada seseorang yang memberikan kepadanya parfum atau minyak wangi. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik mengatakan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yaruddu tib. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah menolak parfum yang diberikan kepadanya. Tidak pernah. Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, man urida alaihi tibun fala yaruddah. Barang siapa yang ditawarkan kepadanya minyak wangi, maka jangan ditolak. Fa innahu tayyibur rih khafiful mahmal. Sesungguhnya ya parfum itu atau wewangian itu memiliki bau yang harum dan mudah untuk dibawa. Ya, lihat seakan-akan Nabi SAW mencari alasan, ya, dan Nabi SAW apa yang dikatakan adalah wahyu untuk menekankan kepada kita bahwa jangan ditolak. Nabi SAW bisa saja mengatakan jangan ditolak, tapi Nabi SAW mengatakan jangan ditolak karena dia mudah untuk dibawa-bawa dan dia adalah wangi, kata Nabi SAW. Ya subhanallah, ini adalah penekanan dari Nabi SAW agar seseorang kalau dikasih parfum, dikasih minyak wangi, jangan ditolak. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man urida alaihi raihan fala yarudduh fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih. Barang siapa yang ditawarkan kepadanya raihan, maka jangan ditolak. Ya, sesungguhnya raihan itu mudah untuk dibawa dan dia memiliki wangi yang harum. Ya, raihan kata para ulama adalah satu jenis tumbuhan yang suka digunakan oleh orang-orang zaman Rasulullah SAW untuk dijadikan wewangian di badannya. Jadi tumbuhan yang suka dijadikan wewangian untuk badan mereka. Ya, dan sebagian ulama juga menjelaskan bahwa bisa jadi raihan itu dari kata-kata rih, dan rih itu maksudnya adalah bau yang semerbak. Bau yang semerbak. Maka bisa jadi entah itu maksudnya adalah tumbuhan tersebut atau parfum secara umum. Tayyib. Kemudian ya ikhwan, kita akan masuk ke pembahasan kapan seseorang itu ditekankan untuk menggunakan parfum dan minyak wangi. Dari paparan yang tadi kita bahas, kita jelaskan, kita mengetahui bahwa minyak wangi, parfum, wewangian itu disunnahkan untuk digunakan pada setiap kesempatan, kapanpun. Pokoknya setiap habis mandi pakai parfum, setiap habis mandi pakai parfum. Ada kesempatan antum pakai parfum. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi ada momentum-momentum ya yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan parfum dan minyak wangi. Apa saja? Di antara yang pertama adalah pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ghuslu yaumal jumu'ati wajib ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, kata Rasulullah, bagi setiap orang yang sudah baligh. Wa an yastanna wa an yamassa tiban in wujid. Dan dia juga dianjurkan untuk bersiwak dan juga menggunakan wewangian jika dia memiliki. Ya, bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan walau min tibil mar'ah, walaupun dengan wewangiannya milik wanita. Maksudnya kalau antum ternyata nggak punya parfum, minta ke siapa? Minta ke istri. Ya makanya beli ya, jangan sampai minta ke istri. Tapi subhanallah, karena saking ditekankannya sama Nabi SAW, Nabi mengatakan kalau nggak punya hari Jumat, mau pergi sholat Jumat, nggak punya parfum, minta sama istrinya. Ya, karena saking ditekankannya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Ya subhanallah. Dan juga sebagian ulama mengkiaskan antara sholat Jumat dengan sholat Id. Ya, banyak ulama yang mengkiaskan antara sholat Jumat dengan sholat Id karena keduanya memiliki kemiripan ya dalam sifat-sifatnya, tata caranya. Dua-duanya ada khutbah, kemudian ada sholat juga. Ya, sehingga sebagian ulama mengkiaskan
walaupun tidak ada dalil yang sahih secara spesifik menjelaskan bahwa ketika pergi sholat itu kita pakai minyak wangi, nggak ada dalilnya, tapi berdasarkan dalil sholat Jumat, sebagian ulama mengkiaskannya. Ya karena keduanya memiliki kemiripan yang sangat dekat. Oleh karena itu para ulama juga menjelaskan, dan ini hadis dari Nabi SAW bahwa seseorang kalau sudah sholat Id, maka tidak lagi diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu bisa digantikan dengan sholat Id. Nah, karena kemiripan antara kedua sholat ini, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab sholat Jumat itu para ulama menyebutkan adab-adab itu juga berlaku bagi sholat Id. Di antaranya adalah menggunakan minyak wangi. Ya, taib. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika wanita bersih dari haidnya. Ketika wanita bersih dari haidnya. Jadi ada wanita datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, ya, bertanya tentang masalah haid. Lantas Nabi SAW memerintahkan wanita tersebut untuk mandi ketika selesai haid. Kemudian Nabi mengatakan, khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha. Ambillah kain yang sudah ada misik di sana, yang sudah ada wewangian, kemudian bersihkan dirimu dengan kain tersebut. Maka wanita ini bertanya, qalat kaifa atatahhar? Bagaimana caranya aku membersihkan ya tubuhku dengan kain tersebut? Maka Nabi mengatakan, tatahhari biha. Bersihkanlah dengan kain tersebut. Kemudian wanita ini bertanya lagi, kaifa, seperti apa, bagaimana caranya? Subhanallah, tatahhari, kata Nabi. Subhanallah, sudah, bersihkan dirimu. Kemudian kata Aisyah, fajadabtuha, aku pun menarik wanita tersebut. Kemudian aku mengatakan, tatabba'i biha atharad dam. Bersihkan dengan kain tersebut bagian tubuhmu yang terkena darah. Ya. Jadi ini penjelasan Aisyah untuk wanita tersebut. Ya, jadi ini faidah untuk para wanita. Ya, jadi ketika selesai haid disunnahkan untuk bekas bagian tubuh yang terkena darah itu diletakkan di situ wewangian, berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Dan juga dalam hadis ini ada faidah, yaitu ketika seseorang itu lagi marah atau terkejut, ya, dia boleh mengucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Ya, jadi Nabi SAW di sini sudah menjelaskan kepada wanita tersebut, tapi wanita itu bertanya lagi, akhirnya Nabi mengatakan subhanallah, ya, tatahhari, ya, bersihkanlah tubuhmu. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW di banyak kesempatan. Ya, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah. Suatu hari beliau dalam keadaan junub. Ya, kemudian beliau nggak mau duduk bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW pun bertanya ya tentang hal tersebut. Ketika Nabi SAW tahu bahwa Abu Hurairah nggak mau duduk sama Nabi karena dalam keadaan junub, maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Ya. Jadi walaupun dia dalam keadaan junub, ya nggak masalah duduk sama orang, ya, dan seterusnya. Taib. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, dan banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian juga ketika Nabi SAW melewati pohon Zatu Anwat. Ya, Zatu Anwat adalah pohon yang disembah oleh orang-orang kafir musyrikin. Jadi pohon keramat, orang-orang musyrikin itu duduk beriktikaf di bawah pohon itu dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Ketika Nabi SAW lewat, sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, buatkan untuk kita pohon Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki pohon Zatu Anwat. Maka Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Ya, Nabi marah ketika itu. Innaha sunan qultum walladzi qala banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah kebiasaan, ya, yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mereka mengatakan, buatkan untuk kami patung Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya, jadi maksudnya adalah ketika seorang itu kaget atau marah,
ya maka disunnahkan untuk menyebutkan subhanallah atau Allahu Akbar. Ya, bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bab at-takbir wa tasbih 'inda ta'ajjub. Bab bertakbir dan bertasbih ketika seseorang itu kaget. Ya, seseorang itu kaget. Taib. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang berihram atau hendak berihram. Ya, kita tahu bahwa ketika seseorang itu umrah atau haji, ya maka dia berihram. Maksud dari berihram adalah masuk ke dalam ibadah umrah atau masuk ke dalam ibadah haji. Itu namanya ihram. Ihram ketika haji dan umrah itu sama dengan takbiratul ihram ketika seseorang itu sholat. Ya, ketika seseorang itu sholat Allahu Akbar, yang tadinya dia lagi nggak sholat, dia masuk ke ibadah sholat. Sama halnya juga dengan ketika seorang itu umrah atau haji. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka dia yang sebelumnya tidak masuk dalam kondisi haji dan umrah, dia sekarang masuk dalam ibadah umrah dan haji. Ya, jadi ini satu hal yang penting untuk difahami, bahwa itu maksud dari ihram. Sebagian orang salah paham ya. Mereka menyangka bahwa ihram itu berarti ketika pakai pakaian ihram. Bukan. Ihram itu ketika masuk ke dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, walaupun dia nggak pakai pakaian tersebut, dia bisa masuk dalam ibadah haji dan umrah. Tapi nanti kena denda. Ya, tapi nanti kena denda. Al-muhim maksudnya adalah itu yang dimaksud dengan ihram. Dan ihram, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berihram, apa yang beliau lakukan? Beliau menggunakan minyak wangi. Menggunakan minyak wangi dan parfum. Masya Allah, ada tamu lewat ya. Beliau menggunakan parfum. Ya, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hurmihi hina ahram wa li hillihi qabla an yatufa bil bait." Sesungguhnya aku memberikan wewangian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berihram dan ketika beliau hendak melaksanakan tawaf. Ya, ketika hendak berihram dan ketika hendak melaksanakan tawaf. Ya, jadi kalau seseorang sudah berihram, itu banyak hal-hal yang tadinya boleh, kemudian dilarang. Di antaranya adalah menggunakan minyak wangi. Ya, jadi seseorang ketika mau masuk ke ihram, mau masuk ke ibadah umrah dan haji, sebelumnya dia memakai wewangian. Ya, tapi dengan catatan nggak boleh dia menggunakan wewangian tersebut di kain ihramnya. Jadi kain ihramnya nggak boleh disemprot minyak wangi, nggak boleh dipakaikan minyak wangi, itu nggak boleh. Yang boleh apa? Pakaian badannya, rambutnya boleh. Ya. Bagaimana kalau kemudian kain ihramnya dipakai dan menempel dengan minyak wangi yang sudah kita pakai? Jawabannya tidak masalah. Yang penting kita tidak menyemprotkan minyak wangi itu ke kain ihramnya. Ya. Nah, ini yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW mau ihram, Nabi SAW dipakaikan minyak wangi, disemprotkan parfum, ya kalau bahasa kita. Ya, sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, ya ketika Nabi SAW dipakaikan minyak wangi, itu diantara yang diletakkan minyak wangi adalah di rambutnya Rasulullah SAW. Sampai sebagian sahabat mengatakan, sampai aku melihat bekas minyak wangi yang menempel di rambutnya Rasulullah SAW. Saking banyaknya minyak wangi yang dipakai sama Nabi SAW. Ya, dan ini penting ya, apalagi pas ihram. Kita waktu ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi, ya nggak boleh pakai wewangian. Ya, sehingga jangan sampai kemudian masuk ke ihram dia nggak pakai minyak wangi sama sekali. Ya, bisa-bisa nanti dia mengganggu orang lain dengan bau yang keluar dari badannya. Dan juga di sini Aisyah mengatakan, dan aku juga memakaikan Rasulullah SAW minyak wangi ketika beliau mau tawaf. Ya, ketika beliau mau tawaf. Subhanallah, ya, kita lihat ya dari sunnah-sunnah ini, sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, bahwa dalam momentum yang di situ ada kebersamaan, bertemu dengan kaum muslimin, ya pasti diperintahkan untuk apa? Untuk pakai minyak wangi, pakai parfum. Subhanallah. Jadi orang nyaman, apalagi pas tawaf. Kita tahu tawaf ratusan orang, ribuan orang di satu tempat. Ya, sehingga ketika semuanya mengerjakan sunnah ini, itu akan sangat nyaman orang-orang yang sedang
melakukan tawaf. Ya. Tayyib. Kemudian di antara yang berikutnya ya, yang keempat adalah tatibul mayyit. Yaitu sunnahnya seseorang itu memberikan minyak wangi atau parfum kepada mayit. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu." Suatu hari kami ya ketika sedang memandikan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami. Kemudian Nabi mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitunna dhalik bima'in wa sidrin." Ya, mandikanlah 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika memang dibutuhkan dengan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura. Kemudian pada mandi yang paling terakhir ya pakaikan untuknya kafur. Ya, kafur sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya, campuran parfum gitu ya, campuran minyak wangi yang ma'ruf di zaman Nabi. Au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Fa idza faraghtunna fa'adhinnani. Ya, kalau sudah selesai maka kabarkan aku, kata Nabi. Ya, falamma faraghna adzannahu fa'alqa ilaina hiqwahu. Ketika sudah selesai kami mengabarkan Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan kepada kami kain penutup badannya. Faqala asy'irnaha iya, ya balutlah ia dengan kain penutup ini. Al-muhim maksudnya adalah dari paparan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang sedang memandikan anaknya Nabi untuk memberikan wangian kepada mayit anaknya. Ya, ini juga salah satu dari sunnah dalam menggunakan minyak wangi. Ya. Kemudian penulis di sini menyebutkan hal-hal yang dikecualikan dalam menggunakan wewangian. Hal-hal yang dikecualikan dalam menggunakan wewangian. Ya. Yang pertama adalah ketika seseorang dalam keadaan muhrim. Ketika seseorang dalam keadaan muhrim, ya, sedang umroh atau sedang haji, maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya seseorang untuk menggunakan minyak wangi. Ya, jadi muhrim itu artinya orang yang berihram, bukan saudara laki-laki. Ya, banyak orang yang menyebutkan mahram, tapi menyebutkan muhrim maksudnya adalah mahram. Ya, jadi kalau mahram itu seseorang yang diharamkan untuk menikah. Anak perempuan kita adalah mahram untuk anak perempuan kita. Apa maksudnya mahram? Kita nggak boleh nikah, haram untuk nikah selama-lamanya. Saudara laki-laki adalah mahram untuk saudari perempuannya. Apa maksudnya? Dia diharamkan untuk menikah, kakak adik, nggak boleh. Kalau nggak boleh menikah berarti apa? Berarti boleh melihat aurat yang biasa dilihat, boleh bersafar bareng, ya, boleh keluar bareng, boleh saling menyentuh, salaman, sebah, dan lain sebagainya boleh. Itu kalau mahram. Tayyib. Tapi kalau muhrim, maksudnya orang yang melakukan ihram, yaitu yang masuk dalam ibadah umroh dan haji. Nah, orang yang muhrim ini, dia dilarang untuk menggunakan parfum atau minyak wangi. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Wala talbasu minas thiyab syai'an massahu za'faran walal wars." Jangan kalian menggunakan pakaian yang sudah dipakaikan za'faran dan wars. Ya, za'faran itu salah satu tumbuhan yang memiliki wangi yang enak, yang harum, sehingga dia digunakan untuk parfum. Kemudian belakangan za'faran ini digunakan untuk campuran makanan atau campuran minuman. Zaman Nabi SAW za'faran bukan makanan. Ya, kita zaman sekarang taunya dia makanan. Tapi zaman dulu itu untuk parfum karena wangi. Ya, tapi belakangan kemudian dijadikan campuran makanan atau minuman. Walal wars, wars juga gitu ya, salah satu macam dari parfum dan minyak wangi tatkala itu. Kemudian ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang wafat dalam keadaan muhrim, ya, ketika mau dimandikan, Nabi SAW mengatakan, "Wala tamassuhu tiban."
Ya, ketika kalian memandikan orang ini jangan dipakaikan minyak wangi. Atau ketika sedang diproses ya untuk dikuburkan, jangan dipakaikan minyak wangi. Baik. Itu adalah kondisi yang pertama, yang merupakan pengecualian dari sunnah memakai pewangian. Kemudian yang kedua adalah wanita. Ya. Dan wanita itu ada dua keadaan atau dua penjelasan di sini disebutkan oleh Syekh. Kapan dia nggak boleh pakai parfum atau pewangian? Yang pertama, ketika berkabung atas suaminya. Ya. Jadi ketika seorang wanita dia punya suaminya wafat, ya maka dia nggak boleh pakai pewangian selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini biasa disebut dengan al-ihdad. Ya, ketika wanita itu berkabung. Ya, maka ketika suaminya wafat, dia nggak boleh pakai pewangian selama 4 bulan dan 10 hari. Taib. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah, bahwa beliau mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawj. Ya, kita dilarang untuk berihdad, berkabung terhadap mayat atau jenazah lebih dari 3 hari, kecuali jika mayit tersebut adalah suami. Arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, kita tidak menggunakan celak. Wala natatayyab, kita tidak menggunakan wewangian. Wala nalbasu thawban masbughan, kita tidak menggunakan pakaian yang dicelup ya, yang diberikan warna. Wa qad rukhisa lil mar'ati fi tuhriha, dan diberikan keringanan bagi wanita ketika dia baru saja suci dari haid. Idza tasalat ihdahunna min mahidhiha, yaitu ketika wanita itu bersih kemudian mandi. Fi nubdhatin min qistin aw adfar. Ya, dia diberikan keringanan untuk menggunakan sedikit dari qistin aw adfar. Qistin ini macam dari wewangian zaman itu, adfar juga sama. Ya, termasuk dari wewangian di zaman tersebut. Sehingga maksudnya adalah bahwa di sini perempuan itu nggak boleh ya, ketika dia baru saja suaminya wafat, maka dia nggak boleh menggunakan wewangian. Jadi ini yang dikecualikan. Kemudian yang kedua adalah, kondisi yang kedua adalah ketika wanita itu keluar rumah bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai minyak wangi. Ini banyak perempuan-perempuan yang nggak paham. Ya, dan ancamannya sangat keras. Sehingga semoga ini jadi peringatan ya buat akhwat sekalian, dan juga untuk ikhwan yang udah punya istri atau punya orang tua, ya punya ibu, punya adik kakak perempuan, kasih tahu. Ya, kalau dalam kondisinya adalah ketika keluar rumah ketemu sama orang-orang yang bukan mahram, maka nggak boleh pakai parfum. Ya, beda halnya kalau dia di dalam rumah, ketemunya sama suaminya, sama orang tuanya misalnya, sama anak-anaknya, nggak masalah. Tapi kalau dia bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram, maka nggak boleh pakai minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perhatikan hadis ini, hadisnya mengerikan. Ayyuma imra'atin ista'tarat, thumma marrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang menggunakan parfum, kemudian dia berjalan melewati laki-laki yang bukan mahram, agar laki-laki tersebut mencium wanginya, maka dia adalah seorang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Lihat betapa kerasnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wanita yang suka pakai parfum, kemudian bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban. Kalau salah seorang dari kalian, wahai para wanita, mau datang ke masjid, maka jangan ada yang pakai parfum, kata Nabi. Ya, ini perhatikan betul nih, akhwat sekalian. Ya, kalau datang ke masjid, mau kajian, mau sholat 5 waktu, atau sholat Id misalnya, ada perkumpulan-perkumpulan, maka nggak boleh pakai parfum. Parfum itu pakainya di rumah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Perempuan manapun yang memakai dupa, ya bukhur,
maka jangan dia menghadiri sholat isya. Jangan dia menghadiri sholat isya. Ya, maksudnya nggak boleh datang ke masjid sama sekali. Ya, subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW menutup celah-celah yang bisa memfitnah para laki-laki, yang bisa menjerumuskan kepada dosa zina. Ya, dan para ulama menyebutkan, ya ikhwan, bahwa wanita itu dibolehkan menggunakan wewangian dan parfum dengan syarat dia wanginya tidak semerbak. Di zaman Rasul SAW itu dibedakannya dengan warna yang terlihat. Jadi kalau parfum laki-laki atau wewangian laki-laki itu dia nggak ada warnanya, tapi wanginya semerbak. Tapi kalau wewangian perempuan dia berwarna tapi wanginya tidak semerbak. Paham ya? Kalau antum pernah dengar sebuah hadis bahwa Abdurrahman bin Auf ya itu bertemu dengan Nabi SAW setelah hijrah, kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Tazawwajta? Kamu sudah nikah?" Maka beliau mengatakan, "Iya, aku sudah nikah, wahai Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Aulim walau bisyah, adakan walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing." Kenapa Nabi SAW bisa menebak bahwa Abdurrahman bin Auf itu menikah? Sebabnya adalah karena Nabi SAW melihat ada parfum wanita yang menempel di badannya. Ya berarti dia baru nikah. Biasanya tandanya seperti itu. Nah, sehingga ini akhwat sekalian masih boleh untuk menggunakan deodoran misalnya, karena dia nggak semerbak. Orang yang pakai deodoran wanginya nggak tercium, gitu ya. Atau dia pakai lotion yang ada wanginya, tapi nggak semerbak. Orang yang ada di sampingnya itu nggak bisa mencium. Tapi kalau didekatkan hidungnya itu bisa mencium. Nah, yang seperti itu boleh. Yang seperti itu boleh. Ya, jadi harus dibedakan. Jadi bukan berarti si perempuan ini nggak pakai apa-apa sama sekali, ya wewangian boleh dipakai dengan syarat seperti itu. Sama sekali tidak semerbak. Kalau semerbak, orang yang di sampingnya mencium, maka nggak boleh, haram. Masuk ke dalam hadis yang tadi. Ya itu dalam kondisi kalau bertemu orang yang bukan mahram ya, tapi kalau sama keluarga dan seterusnya maka bebas, nggak masalah. Ya, semoga bisa dipahami. Taib. Kemudian yang terakhir ya, ikhwan, adalah di antara sunnah Nabi SAW adalah ketika menyisir rambut, ya beliau memulai dari bagian yang kanan. Ya, ketika menyisir rambut, beliau memulai dari bagian yang kanan. Ya, jadi dirapihkan dulu rambut atau kepala bagian kanannya. Dari kanan baru kemudian ke kiri. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai untuk memulai dari bagian yang kanan dalam menggunakan sandal, dalam menyisir, dalam bersuci dan dalam seluruh perkara-perkaranya. Ya. Jadi ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Aisyah radhiyallahu anha tentang bahwa Nabi kalau menyisir itu memulai dari bagian yang kanan. Ya. Taib. Dan ini memang kalau kita perhatikan, ya, para ulama itu menyebutkan bahwa dalam perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, maka biasanya dimulai dari yang kanan. Tapi kalau perkaranya adalah kotor, membersihkan kotoran, ya, atau sebaliknya, maka dimulai dengan kaki atau dimulai dari bagian yang kiri. Ya, oleh karena itu Nabi SAW ketika masuk masjid pakai kaki kanan, tapi ketika keluar masjid dengan kaki kiri dulu. Ketika masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Ketika keluar kamar mandi pakai kaki kanan dulu. Ya, ketika memakai sandal, memakai sepatu, ya, kaki kanan dulu. Ketika melepaskannya kaki kiri dulu. Ya, karena seakan-akan jadi sepatu atau sandal itu sesuatu yang menghiasi kaki. Ya, ketika kita sedang berhias, memuliakan kaki kita atau tubuh kita, kita mulai dengan yang kanan. Tapi ketika melepaskannya, maka dilepaskan dari yang kiri terlebih dahulu. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Taib, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua agar bisa kita laksanakan dan praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari.
Semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.